Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjut ke bahasan tentang bilangan kuantum. Bilangan kuantum adalah bilangan yang menunjukkan posisi atau kedudukan dari elektron. Gitu. Kedudukan dari elektron berdasarkan teori mekanika kuantum. Teori mekanika kuantum. Makanya disebut dengan bilangan kuantum. Pencetusnya juga yang menemukan teori mekanika kuantum, yaitu Schrödinger. Gitu. Nah, untuk bilangan kuantum ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada bilangan kuantum utama. Yang kedua ada bilangan kuantum azimut. Yang ketiga itu ada bilangan kuantum magnetik. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan bilangan kuantum spin. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu. Yang pertama ini ada yang disebut dengan bilangan kuantum utama. Lambangnya adalah N. Bilangan kuantum utama itu adalah bilangan yang menentukan besarnya tingkat energi suatu elektron yang mencirikan ukuran orbital. Kata kuncinya adalah ukuran orbital, atau kata lain adalah kulit dari posisi elektronnya. Gitu. Misal ada P, unsur P dengan nomor atom 15. Konfigurasinya adalah Ne, ini 10 ya, kemudian 3S, 2, kemudian 3P, 5. Ini ada yang disebut dengan elektron valensi, elektron terluar. Kalau kita lihat dari sini 3S2 dan 3P5 itu yang terluar adalah 3P5. Jadi ketika ditanya bilangan kuantum dari elektron terakhir, berarti elektron terakhirnya ada di kulit yang 3P5. Gini. 3P5, kemudian tadi bilangan kuantum utama itu menunjukkan ukuran orbital atau kulitnya. Kalau misal 3P5 berarti kulitnya diambil dari yang ini nih, 3. Angka besar, angka yang di depan. 3. Jadi kalau misal ditanya bilangan kuantum utama atau N dari unsur P berapa? Berarti jawabannya adalah 3 dari sini Nih, 3 ini. Gitu. Misal apalagi? Misal helium nomor atomnya 2. Berarti konfigurasinya 1s2 kan ya. Berarti bilangan kuantum utamanya nilai N-nya udah ini 1. Gitu. Bisa ya untuk bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama lambangnya N. Nih, N itu dia nunjukin kulitnya. Kulit itu adalah angka yang besar yang di depan sebelum huruf-huruf orbital. Selanjutnya yang kedua ada yang disebut dengan bilangan kuantum azimut. Bilangan kuantum azimut lambangnya adalah L. Lambangnya adalah L. Apa sih bilangan kuantum azimut? Bilangan kuantum azimut adalah nilai atau bilangan yang menentukan informasi tentang bentuk orbitalnya. Bentuk orbital. Dengan kata lain, kalau tadi yang utama itu adalah kulit, kalau yang azimut ini adalah sub kulitnya. Gitu. Aturannya adalah kalau dia berada di orbital S, maka nilai bilangan kuantum azimutnya atau L-nya itu 0. Gitu. Dan kalau P nilainya 1, kalau D itu 2, kalau F itu 3. Gitu. Misal tadi unsur P nomor atomnya 15, konfigurasinya Ne, 3S2, 3P, 3. Berarti kita kalau misalnya ditanya elektron terakhirnya berarti ini 3P3. Kita lihat tadi azimut itu dilihat dari subkulitnya. Berarti dilihat dari nih orbitalnya. Di sini habis 3 itu P. P nilainya adalah 1.
Nah, berarti nilai L atau nilai bilangan kuantum azimut dari elektron terakhir unsur fosfor adalah 1. Gitu. Kemudian tadi misal helium, nomor atomnya 2, konfigurasinya 1s2. Berarti kalau ditanya bilangan kuantum azimutnya atau L-nya sama dengan ini, kita lihat di sini S ya, berakhirnya di S. Berarti S nilainya adalah 0. Gitu. Ya. Untuk bilangan kuantum azimut bisa dipahami ya. Nah, dilihat dari subkulitnya. Ya. Kalau S nilainya 0, P nilainya 1, D nilainya 2, dan F nilainya 3. Kemudian ada juga aturan. Ya. Kalau nilai tadi ya, nilai N-nya atau nilai bilangan kuantum utamanya itu 1, ya, maka nilai L yang diperbolehkan itu hanya 0. Maksudnya gini, kita tahu bahwa konfigurasi elektron itu pertama ada 1s, kemudian 2s, 2p, 3s, 3p, ya, 4s, 3d, 4p, ss, ps, ps, dps, ya, 4d, kemudian 5p, baru masuk ke F, 4F. DPS, DPS, 6S, baru masuk ke F. Ya. Maksudnya adalah ketika si N ini 1, ya berarti kan kulitnya itu 1. Nih, kita lihat di sini kulit 1, ya, itu cuma ada orbital S aja. Ya, kenapa ada orbital S? Ya kan kita sudah belajar ya sebelumnya, kalau yang P itu mulainya ada di kulit yang nomor 2, kemudian kalau D mulai dari kulit ketiga, kemudian yang F mulainya dari kulit keempat. Nih, kayak gitu. Jadi kalau misal kulitnya itu 1, ya berarti cuma ada orbital S aja. Dan S itu nilainya adalah 0, gitu maksudnya. Jadi kalau misal nilai N-nya 1, nggak mungkin nih L-nya itu ada yang bernilai 1, 2, atau 3. Gitu. Kemudian kalau misal nilai N-nya itu 2, ya nilai N 2 berarti ada di kulit yang kedua. Ya, kita lihat kulit kedua di sini. Kulit kedua di sini, bentar ya. Kulit kedua di sini, ya itu ada S dan P. Ya, S itu nilainya 0, kemudian P itu nilainya 1. Makanya kalau nilai N-nya itu 2, nilai L yang diperbolehkan itu cuma 0 dan 1 aja. Jadi kalau misal N-nya 2 tapi L-nya bernilai 2, itu nggak bisa. Berarti nilai bilangan kuantumnya salah. Gitu. Pun juga dengan yang N sama dengan 3 atau kulitnya 3. Nah, di sini kulit 3 itu ada 3S, 3P, dan 3D. Ada S, P, dan D. Nilai S itu 0, P1, D itu 2. Berarti nilai L yang diperbolehkan itu 0, 1, dan 2. Yang terakhir, kalau misalnya nilai N-nya itu 4 dan seterusnya, ya, nilai L yang diperbolehkan itu 0, 1, 2, dan 3. Ya, kenapa 3 udah mulai ada tadi ya? Karena di kulit keempat nih, udah ada S, P, D, dan F. Sudah ada lengkap semuanya. Jadi nilai L yang diperbolehkan boleh 0, ini adalah orbital S, boleh 1, yang P. Maaf, ada iklan. Ya, untuk yang 2 berarti dia berhenti di orbital yang D, kemudian kalau yang 3 nilai L-nya berarti berakhiran di subkulit yang F. Gitu. Sampai sini bisa ya dipahami. Selanjutnya, yang ketiga, itu ada yang disebut dengan bilangan kuantum magnetik. Ya, satuannya adalah satuan, ya, lambangnya adalah M. Apa sih bilangan kuantum magnetik? Bilangan kuantum magnetik adalah bilangan yang menentukan arah orientasi dari orbital di dalam
ruang relatif terhadap orbital yang lain. Jadi kalau misal ada yang ditanya adalah bilangan kuantum magnetik, ya, maka kita harus tahu dulu nih gambar orbitalnya. Ya. Jadi kalau misal berhentinya di subkulit S, berarti kan punya orbital satu ya, punya satu orbital. Ya. Gambarnya adalah satu kotak aja, gini. Nah, untuk nilai kotak ini itu bernilai magnetiknya itu bernilai 0 gitu. Kemudian yang kedua ada P, dia punya 3 orbital ya. Berarti kalau digambarkan buat aja nih kotak 3 ya. Gini, yang tengah nilainya 0, kemudian yang kiri itu nilainya minus 1 ya. Kemudian yang kanan itu plus 1 gitu. Ya. Kemudian yang SPD ya. D punya 5 orbital ya. Kalau digambarkan ya berarti kotaknya ada 5 aja digambar ya. Itu 2, 3, 4, 5. Yang tengah nilainya 0 dan yang ke kiri ini min 1, min 2. Yang ke kanan plus 1, plus 2 gitu. Dan kalau yang terakhir yang F, kita tahu bahwa dia punya 7 orbital. Kalau digambar orbitalnya berarti kotak aja dibuat sampai 7. Gini, yang tengah bernilai 0, ke kiri itu min 1, min 2, min 3. Ya ke kanan plus 1, plus 2, plus 3. Ya maksudnya apa sih? Maksudnya ya misal tadi ada P ya, ada P dengan nomor atom 15. Elektron terakhirnya adalah HEN ya. Ne 3S2 3P 3 ya. Kalau ditanya elektron terakhir berarti 3P 3 ya. P ini kita cek P itu punya orbital 3 ya. Berarti kita gambar orbitalnya sebanyak 3 ya. Kemudian diisi elektron nih. Elektronnya itu kan ada yang di pangkat-pangkat ya. Pangkat yang atas kecil ini menunjukkan jumlah elektron. Ya, kalau misal 3P3 berarti jumlah elektronnya ada 3. Ya, berarti kita gambar ya sesuai dengan aturan yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa elektron itu terisi dengan arah spin yang ke atas dulu dari sebelah kiri. 1 ya. Kemudian yang kedua itu mengisi sampingnya dengan arah spin yang sejajar. Ya, maksudnya sama-sama ke atas. 2, satu lagi berarti di sini. 3 gitu. Nah, kita cek elektron terakhirnya itu berakhir di ujung sini. Kan ya? Ujung sini. Nah, tadi kita cek di sini nih. Nih, kita cek di sini. Yang tengah itu nilainya 0. Berarti kalau di kanan berarti plus 1. Ya. Jadi kalau misal ditanya bilangan kuantum magnetik atau M, ya, dari elektron terakhir si fosfor ini, ya, maka nilainya adalah plus 1. Gitu. Ya, jadi dicek aja dia berakhiran di mana, kemudian dicek nih orbital tersebut bernilai berapa gitu. Kemudian tadi misal ada apa lagi ya, He dengan nomor atom 2 konfigurasinya 1s2. Berarti gambar orbitalnya adalah S cuma punya orbital 1 nih ya. Isi 2 elektron 1 2. Ya, berakhir di mana? Di sini tetap di orbitalnya. Ya S itu nilainya adalah 0. Ya, berarti nilai M dari elektron terakhir 1s2 si helium ini ya berarti nilainya adalah 0 gitu. Jadi dicek aja dia terakhirnya itu berhenti di orbital yang mana gitu. Kemudian ada juga aturan ya. Aturan bukan aturan sih kayak tadi ya. Jadi misal ini kan nilai bilangan kuantum magnetik, sebelumnya itu nilai bilangan kuantum azimut. Azimut itu lambangnya adalah L ya. Jadi kalau misal nilai L-nya itu 0 ya, L0 itu kan artinya dia bilangan subkulit di S ya. Berarti nilai M yang diperbolehkan itu cuma 0 gitu. Kenapa? Karena tadi L0 itu sama aja dia kan subkulit S. Nah, kita tahu S itu cuma punya bilangan kuantum magnetiknya 0 aja nih. Nih di sini. Nih.
cuma punya di sini, cuma punya 0 aja. Gitu. Makanya nilai M yang diperbolehkan ketika L-nya 0 itu cuma 0 gitu. Nah, terus kemudian kalau nilai L-nya itu adalah 1. Berarti kalau L-nya 1 itu kan orbital P. Kalau orbital P berarti nilai M yang diperbolehkan nih P. Ya, dari minus 1 sampai plus 1. Berarti minus 1, 0, dan plus 1. Gitu. Nah, kemudian kalau misal nilai L-nya itu 2, nilai L2 itu berarti orbital D. Orbital D ini dia punya bilangan kuantum magnetik dari minus 2 ya sampai plus 2. Itu nilai M-nya udah minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2. Gitu. Terus yang terakhir, kalau misal nilai L-nya itu 3. L3 itu kan sama aja F ya. F itu punya 7 orbital. 7 orbital nilai bilangan kuantum magnetiknya itu dari minus 3 sampai plus 3 gitu. Berarti kalau nilai L-nya itu 3 berarti M-nya yang diperbolehkan adalah minus 3, minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, plus 3 gitu. Dan nanti untuk contoh soalnya mungkin akan dikasih di video berikutnya ya. Kemudian ya setelah bilangan kuantum magnetik, nilai bilangan kuantum magnetik ada yang disebut dengan bilangan kuantum spin. Yang lambangnya adalah S. Nah, bilangan kuantum spin itu adalah bilangan yang menandai arah putaran spinnya. Arah putaran elektron pada sumbunya. Ya. Ini kalau misal tadi elektron mengisi orbital itu kan ada yang arah spinnya ke atas, ada yang ke bawah ya. Gitu. Nah kalau dia ke atas, ya, bilangan kuantum spinnya ya, bernilai plus setengah. Ya. Kalau ke bawah, ini seperti ini berarti ya. Berarti nilai bilangan kuantum spinnya adalah minus setengah. Kayak gitu. Contoh, tadi ada P15, kebalik. Ada 15 unsur bukan dong. 15 nomor atom dari fosfor. Ya. Konfigurasinya adalah Ne, 3s2, 3p3. Kalau ditanya elektron terakhir, berarti tadi ya ini kita sudah sepakat ada di 3p3. Ya berarti kita cek nih, jadi 3p3 ya, orbitalnya p punya 3, kemudian keisi 3 elektron nih. 1, 2, 3. Nah, terakhirnya itu berhenti di ujung kanan. Ya, arahnya adalah ke atas kan ya, ini masih ke atas kayak gitu. Jadi kalau misalnya masih ke atas, nah tadi nilai bilangan kuantum spinnya itu adalah ini plus setengah gitu. Bisa ya. Kemudian contoh lagi tadi misal ada 2 He. Konfigurasinya 1s2. S orbitalnya cuma 1, kemudian keisi 2 elektron. 1, 2. Ya, berarti berakhirnya tadi ya dia turun nih ke bawah. Ya, berarti nilai S-nya adalah minus setengah. Gitu. Ya. Sampai sini bisa ya. Kalau ada pertanyaan atau ada yang masih bingung, nggak apa-apa, mangga ditanya aja langsung ke ibu. Gitu. Atau di komen juga boleh. Itu ya untuk bilangan kuantum. Dari teori mekanika kuantum, pencetusnya adalah Schrödinger, itu adalah menunjukkan posisi elektron ya, atau kedudukan elektron. Dia ada 4 tadi ya, ingatnya adalah N, L, M, S. N ini adalah utama ya. Kemudian ini azimut menunjukkan subkulit ya. Kalau yang utama adalah kulit, kalau yang azimut adalah subkulitnya. Kemudian kalau M adalah magnetik,
Ya. Ini menunjukkan posisi elektron di orbital. Ya. Dan kalau spin itu S, ini dia menunjukkan arah, ya, arah putaran gitu, atau arah spin dari elektron terakhirnya. Dia berhenti di mana? Ke atas atau ke bawah gitu. Untuk contoh soal mungkin bisa di video berikutnya kali ya, karena durasinya ini sudah 20 menit. Udah, sekian dulu penjelasan Ibu tentang bilangan kuantum ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.